Itulah bersujud. Tapi setelah akil balik tiba, Adam dan Hawa mengkonsumsi pohon yang dilarang oleh Allah untuk dimakan, maka Adam dan Hawa makan pohon buah khuldi. Apa? Pohon kehidupan dimakan-makan sendiri. Hidup diakui hidupnya, buah badan dimakan-makan sendiri, diakui badannya, sehingga semua yang dikerjakannya dimakan-makan sendiri. Manusia sholat-sholat sendiri, disembah-sembah sendiri. Apa bedanya dengan ayahnya Nabi Ibrahim? Buat berhala-berhala sendiri, buat patung-patung sendiri, kalau sudah jadi disembah-sembah sendiri. Itu maknanya kita mengandalkan, kita memulia-muliakan solat-solat dan ibadah kita sendiri. Kita memulia-muliakan kebaikan kita, ya kan? Itu maknanya. Kita selama ini tidak bersujud kepada Allah, alias kita bersujud kepada setan yang tak mau bersujud kepada Adam. Itulah yang dimaksud bersujud itu, Kang Mas. Sebenarnya dipandang dari sudut pandangnya Allah, seluruh manusia alam semesta ini semuanya bersujud, semuanya bertasbih. Apa tasbihnya? Bila tak ada yang maha suci, maka tak akan tergelar alam semesta ini. Begitu. Bisa dipahami, Kang Mas? Paham sekali saya. Cuman tentu banyak orang yang kurang paham, Bang. Pengertian sujud ini kan seringnya yang saya taunya dia secara badan aja sujud. Iya. Padahal kan seluruh kehidupan kita ini memang harus sujud. Artinya mengharapkan hidupnya Allah itu kan, hidupnya Tuhan saja. Mengembalikan bahwa hidup ini bukan miliknya. Jadi kalau hidup dan badan ini bukan miliknya, manusianya apa? Enjoy saja. Iya, benar. Nonton Allah sambil makan popcorn. Enjoy saja. Tapi bagaimana Bang Uripe penilaian Abang jika orang hanya memahaminya bahwa sujud itu ya seperti hanya sholat itu aja, sedangkan lalu dia menilai kalau orang nggak sholat, loh kok kamu nggak sholat? Ini bagaimana Bang menilainya tuh? Sujud yang seperti itu yang badan. Jadi kita abaikan nilai orang lain, yang penting nilai diri kita. Seumpama diri kita masih belum mengenal Allah, yang ada, yang wujud masih diri manusia kita, pasti yang diarani atau yang dipahami bersujud itu di dalam sholat-sholatnya itulah sujud. Padahal sujud itu, sholat itu belajar mati. Di dalam sehari itu belajar matikan dirimu kepada uripe Allah, agar Allah saja yang memerankanmu. Itu sholat 5 waktu, belajar mati. Tapi ketika manusianya belum memahami makna sholat itu, akhirnya sholatnya dimakan-makan sendiri, bangga dengan sholatnya. Ketika kita melihat orang tidak sholat, wah kafir, wah sesat. Nah, akhirnya gampang mengkafir-kafirkan orang. Kenapa? Karena dirinya sudah di dalam neraka. Sholatnya menjadikan dirinya neraka. Apa? Membakar dirinya sholatnya. Kenapa diakui aku yang sholat, aku yang sujud? Itu kan panas. Iya. Makanya orang ahli neraka itu kalau sudah di dalam neraka pasti maksiat terus. Maka orang ahli surga itu ya taat terus. Jadi neraka dan surga ternyata ada saat ketika manusia masih ada. Iya enggak, Kang Mas? Iya. Jadi kalau dari pandangan saya, Bang Uripe ini menjelaskannya ya sama seperti yang saya pahami, apa yang saya baca juga di dalam Alkitab. Seperti Rasul Paulus juga sampai mengatakan, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus ya yang hidup di dalam aku. Kristus ini artinya kehidupan yang diridhoi ya, kehidupan yang berkenan. Jadi kehidupan yang benar dan baik itu yang dari Tuhan, itulah yang dia hidupi. Itulah Paulus mengatakan hidupku bukan aku lagi, gitu Bang. Iya, terima kasih ya Bang. Itulah maknanya kitab-kitab suci, Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Tidak ada yang salah semuanya. Itu kebenaran. Tapi yang salah memahaminya, manusianya salah paham. Sehingga manusia memahaminya versi hawa nafsunya sendiri-sendiri. Oh, pahamku begini. Ayat 1 terpecah 73 pemahaman. Siapa yang salah, ya kan?
Jadi Iya. dengan adanya paparan uripe Allah inilah merangkum kajian dari atas agar yang 73 itu agar terliputi, agar jadi ahad kembali. Agar kembali kepada Tuhannya, agar tidak beda-beda lagi. Apapun agamanya, apapun nama-nama Tuhannya, tidak peduli. Yang penting Anda kenal siapa hidup yang menghidupi Anda, itu cukup. Iya, benar-benar. Karena tujuan agama itu di situ, bukan nama-nama agamanya, tapi kita selama ini terdogma dan terjerat dengan hukum-hukum agamanya, sehingga kita tidak tambah dekat kepada Tuhan, tapi tambah jauh. Kita merasa benar dengan agama kita merasa benar dengan apa yang kita lakukan. Iya enggak, Kang Mas? Iya, iya. Nah, menurut Abang Uripe ini tausiah seperti Abang ini apa masih ada yang menentangnya di dalam sesama keimanan Abang? Tausiah yang seperti ini hanya iblis dan setan saja yang menentang. Kenapa? Kalau manusia sama-sama kembali kepada Allah, iblis dan setan tidak ada temannya, siapa yang mau digoda? Ya enggak, Kang Mas? Betul, betul, betul. Waduh. Yang jadi iblis atau yang jadi malaikat itu masing-masing diri manusia kita. Kita tidak berhak menilai manusia lain. Yang penting ku anfusakum, nilailah dirimu, selamatkanlah dirimu, maka wa ahlikum nar, seluruh manusia akan selamat bila dirimu sudah selamat. Tapi bila kita belum selamat, pasti kita memandang manusia tidak selamat semua. Kenapa? Karena kita merasa paling benar. Iya, iya gitu. Tapi kalau kita sudah selamatkan diri kita kepada Sang Pencipta, bahwa diriku, diri manusia, semuanya sudah di dalam Sang Pencipta, ya kan? Iya. Lanjut. Assalamualaikum. Ya, tapi hal-hal yang bertentangan itu, Bang, itu banyak di antara teman-teman kita seperti itu. Itu kalau Abang menanggapinya bagaimana, Bang, supaya mereka juga sepikiran dengan Abang gitu? Di sini kami menyampaikan hanya diutus untuk menyampaikan saja. Diterima atau tidaknya semuanya bukan urusan saya, urusan Allah yang menghidupi seluruh manusia. Ya kan? Nah, kalau semuanya sudah jadi urusan Allah, enjoy saja, Kang Mas. Mana mungkin manusia bisa menunjuki kepada manusia jalan yang benar, sama saja dengan orang buta menuntun orang buta, ya enggak? Iya. Jadi hanya Allah sebagai penciptanya, Allah sebagai pelindungnya saja yang bisa menolong manusia. Dengan cara apa? Kembalikanlah lagi ke fitrahnya. Siapa dirimu? Kalau tak ada Tuhanmu, maka dirimu tak ada. Dengan Tuhanmu lah dirimu ada. Jadi manusia itulah kenyataan Tuhan itu sendiri. Lanjutkan, Kang Mas. Sambil ngopi ya. Iya. Jadi sulit juga nih bertanya ke Abang Uripe ya, karena selalu dibalikan kepada diri sendiri ya, kepada diri sendiri semuanya ya, nggak bisa menilai orang lain. Tinggal dia mau percaya atau tidak ya, tergantung diri sendiri ya. Bebas manusia. Sebab begini Bang Uripe, ya Bang Uripe kan live TikTok ini kan banyak nih, ya berbeda dengan Abang Uripe ya tausiahnya. Kalau di tempat lain kan ya dia mengundang diskusi ya, mengundang bahkan sampai berdebat. Nah kalau hal seperti ini tentu nggak bisa masuk nih dalam kajian Bang Uripe nih, karena Bang Uripe merangkul semuanya ya. Kalau diskusi atau berdebat itu kan inginnya memisahkan ya. Menurut kamu benarnya gimana, menurut kamu benar gimana, jadi nggak pernah nemu ya. Tapi kalau masuk ke dalam tausiahnya Abang Uripe ini ketemu semua sebenarnya. Tetapi ya nggak semudah membalikan tangan, telapak tangan, mereka itu bisa percaya seperti Bang Uripe yang pahami. Tetap aja, itu kan menurut Bang Uripe, menurut saya begini, nah itu dia. Nah, untuk mencapai pemahaman seperti Bang Uripe ini bagaimana? Saya izin ya, Pak. Iya. Izin kemana, Kang Mas? Saya izin turun dulu ya, baterainya. Iya. Terima kasih banyak ya, Kang Mas Sewa ya. Terima kasih banyak. Semuanya ya, sahabat-sahabat. Iya. Teruskan ya, Masya Allah. Teruskan, lanjutkan. Selamat Hak siang. ini ya, begitu. Kajiannya hak. Makasih, Kang Mas. Lalu minta reda. Amin. Terus gabung.
Assalamualaikum Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambut dulu Kang Mas yang baru hadir ini dulu ya Kang Mas. Iya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Kang Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Urip ya? Iya, iya, iya. Halo, Iya Kang Mas. Iya. Bang Urip.